Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faizal Satria dengan NIM M0403241112 dari Paralel 2 kelompok 3 mata kuliah Desain Pengalaman Pengguna. Di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir saya yang dimana saya mengambil task untuk aplikasi eksekutif dengan judul tasknya yaitu berupa fitur AI Virtual Try-On untuk mencoba pakaian secara virtual. Baik, di sini untuk gambaran umum proyek kelompoknya, proyek ini mengaji fitur virtual try-on berbasis AI pada aplikasi pakaian online, yaitu eksekutif, di mana fitur ini memungkinkan pengguna untuk mencoba pakaian secara digital dengan mengunggah foto dirinya, kemudian sistem AI akan menampilkan simulasi pengguna mengenakan pakaian tersebut. Tujuan utama fitur ini adalah untuk mengurangi ketidakpastian ukuran dan tampilan, mengurangi return barang, dan juga meningkatkan rasa kepercayaan diri bagi pengguna sebelum membeli produk atau pakaian yang dia pilih. Untuk latar belakangnya sendiri, di mana belanja pakaian secara online itu memiliki keterbatasan karena pengguna tidak dapat mencoba secara langsung pakaian yang ingin dia beli. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, ditemukan bahwa pengguna sering ragu dalam memilih ukuran, sulit membayangkan tampilan pakaian saat dikenakan, takut salah membeli, dan juga harus melakukan retur jika ukuran tidak sesuai. Yang dimana permasalahan ini menjadi dasar pengembangan fitur AI Virtual Try-On. Lalu untuk task utama yang dianalisis, yaitu menggunakan fitur Virtual Try-On untuk mencoba pakaian sebelum membeli. Di mana alur tasnya sendiri berupa memilih produk, membuka fitur Virtual Try-On, mengunggah foto, menunggu proses AI, melihat hasil simulasi, dan memutuskan untuk membeli. Nah, target usernya sendiri di sini karakteristik penggunanya yaitu usia usia 17 sampai 35 tahun, yang dimana pengguna aktif berbelanja online, peduli fashion, sering membandingkan produk dan juga pernah mengalami salah ukuran. Kebutuhan utamanya yaitu melihat kecocokan pakaian, mengurangi risiko salah ukuran, dan juga lebih yakin sebelum melakukan check out pakaian. Dari hasil wawancara yang didapat, metodenya metode yang digunakan adalah semi struktur interview. Jumlah respondennya 3 orang dan temuan utamanya meliputi yang pertama, seluruh responden pernah ragu terhadap ukuran pakaian. Sebagian responden pernah melakukan retur produk. Pengguna menginginkan visualisasi pakaian sebelum membeli dan juga pengguna tertarik menggunakan fitur virtual try-on. Untuk empathy mapnya sendiri, pada bagian think, pengguna takut salah ukuran. Pada bagian feel, ragu dan tidak yakin. Pada bagian saya, kalau bisa dicoba dulu akan lebih baik. Lalu pada bagian do, melihat review dan size dari chartnya. Bagian paint tidak bisa mencoba pakaian secara langsung dan bagian gain dapat melihat review pakaian pada tubuh sendiri. Nah, untuk customer journey mapnya sendiri yaitu customer melakukan browse produk, customer ragu pada ukurannya, lalu customer mengklik virtual try on, customer mengupload foto, melihat hasil dan melakukan check out. Insight sendiri, user membutuhkan visualisasi secara realistis, user menginginkan proses yang cepat, dan juga user peduli pada privasi fotonya sendiri. Nah, untuk user persona sendiri, sini ada laki-laki bernama Andi, berumur 20 tahun, yang dimana merupakan mahasiswa dan ingin mengetahui apakah pakaiannya cocok digunakan atau tidak. Pain pointnya yaitu berupa salah ukuran, retur yang memakan waktu, dan juga tidak yakin sebelum membeli. Lalu di sini ada point of view dan juga how might be. Untuk POV statementnya, Andi membutuhkan cara untuk mencoba pakaian secara virtual karena ia sering ragu dengan ukuran saat berbelanja online. Lalu untuk how might be-nya, bagaimana membantu pengguna mencoba pakaian tanpa datang ke toko, bagaimana membuat simulasi yang realistis, dan juga bagaimana mengurangi ketidakpastian ukuran. Nah, lalu bagian analisis produk sejenis yang menggunakan tas atau fitur yang hampir mirip dengan tas yang saya kembangkan, itu ada dari Zalando, ya, dia memiliki virtual fitting berbasis AI, gambarnya sebagai berikut, dan juga ada Amazon virtual try-on terbatas.
untuk gambar sebagai berikut. Lalu solusi yang diusulkan sendiri yaitu menerapkan fitur AI virtual try-on, yang dimana pengguna dapat mengunggah foto diri, lalu AI memproses fotonya dengan produk yang dipilih, dan sistem akan menghasilkan visualisasi pakaian pada tubuh pengguna. Nilai tambahnya ada lebih personal, lebih realistis, dan juga membantu keputusan pembelian bagi user. Nah, kita masuk ke bagian desain sistemnya. Di sini untuk fontnya atau tipografinya menggunakan 6 jenis, yaitu ada CGI, balas mixer, dan juga sebagainya. Lalu untuk pewarnaannya sebagai berikut. Sini ada desain sistem utamanya saja. Oke, lanjut ke low fidelity wireframe-nya. Di mana untuk desain awal sebagai berikut, yaitu ada halaman awal pada aplikasi, lalu produk saat ditekan, lalu ada fitur tambahan yaitu fitur AI try on, di mana saat kita memencetnya akan muncul halaman berikut untuk mengupload foto, lalu akan diproses dan akan dihasilkan foto setelah di-generate. Nah, untuk high quality design atau desain akhirnya sebagai berikut, sama seperti tadi, tapi di sini ditambahkan eh, eh, pemilihan foto pada galeri, dan juga ada kemungkinan tak salah, yaitu jika foto yang di upload tidak sesuai dengan yang diminta atau tidak sesuai dengan eh, perintah dari penggunaan fitur virtual AI try-on. Dan juga ada untuk memverifikasi apakah apakah aplikasi dapat menggunakan galeri milik user untuk mendapatkan fotonya. Baik, untuk usability testingnya sendiri, metodenya berbasis test task testing, yang dimana ini berfokus kepada tasknya untuk testingnya. Lalu tasknya sendiri ada memilih produk, memilih fitur AI virtual try-on, mengupload foto, dan menghasilkan simulasi. Yang diukur di sini adalah kesuksesannya atau rate kesuksesannya, error, dan juga feedback pengguna. Baik, untuk task flow sendiri, pertama pengguna memilih produk, lalu menekan AI try-on, lalu di sini pengguna akan mengupload foto, dan setelah di-generate dan foto sesuai akan menghasilkan tampilan pengguna dengan pakaian yang ia pilih. Nah, sebelum ke hasil pengujian, di sini saya akan mencontohkan untuk simulasi dari penggunaan fitur. Baik, pertama-tama pengguna akan masuk ke halaman utama atau halaman home pada aplikasi. Lalu di sini pengguna bisa langsung memilih produk yang ia ingin coba. Nah, di sini ada keterangan produknya dan ada fitur AI try-on. Saat pengguna mengklik bagian ini, pengguna diminta untuk mengupload foto, yang dimana di sini memerlukan izin dari pengguna apakah eh, dapat mengupload fotonya atau tidak. Jika tidak diizinkan, maka tidak akan dilanjutkan, dan jika diizinkan, maka akan masuk ke halaman galeri. Di sini, jika pengguna salah memilih foto yang tidak sesuai, yang dimana untuk fotonya sendiri harus menampilkan bagian seluruh tubuh pengguna dari tampak depan, agar fitur ini dapat bekerja dengan maksimal. Di sini, jika pengguna memilih benar, itu menggunakan fotonya sendiri, pilih, maka AI akan memprosesnya dan dihasilkan hmm, gambar yang sudah digenerate menggunakan pakaian yang tadi pengguna pilih. Oke, sebaliknya jika
di sini pengguna mengupload foto yang salah atau tidak sesuai, maka akan muncul peringatan foto tidak memenuhi syarat dan kembali dan diminta untuk mengupload foto yang memenuhi syarat, yaitu menampilkan keseluruhan badan menghadap kamera. Ya mungkin cukup sekian dari uji cobanya. Kita lanjut ke bagian hasil dari testingnya. Oh, baik, di sini ada hasil dari pengujian yang di mana dapat dilihat untuk kesuksesan rate ada di angka 100%, di mana saya mendapatkan 10 responden untuk uji coba ini, untuk testingnya, yang di mana durasi rata-ratanya ada di 97 detik. Di sini dapat dilihat mungkin cukup lama ya, karena kalau dilihat dari statistiknya, pengguna kurang dari setengah, hampir setengah pengguna dapat langsung mencapai tujuan dengan mulus atau tidak ada misklik. Tetapi lebih dari setengah pengguna mengalami misklik, yang dimana paling banyak dilakukan pengguna itu misklik di bagian pemilihan foto. Jadi untuk waktu durasinya untuk waktu durasi rata-ratanya itu menjadi lebih lama, yaitu 97 detik. Nah, misklik rate ada di angka 39%. Nah, lalu untuk bagian feedbacknya di dari 10 dari 10 penguji coba atau 10 tester didapatkan dua feedback yang negatif dan memiliki not sebagai berikut. Yang pertama ada ada tester yang mengungkapkan di mana pemilihan fontnya diminta untuk dibuat lebih serius dikarenakan secara visual ada kesan elegan di awal, namun beberapa font pilihan yang lain cenderung lebih santai. Jadi tidak konsisten. Untuk bagian ini ada di masalah desainnya, yang dimana mungkin desain awal dan desain akhir dari fitur aplikasi tadi tidak beriringan dengan sesuai atau tidak seiras di bagian fontnya, karena pengguna di sini mengatakan cenderung lebih santai di bagian akhir. Jadi tidak jadi menghilangkan kesan elegan di awal. Lalu untuk feedback yang kedua, yaitu ada sebagai berikut: sebenarnya ide buruk menggunakan AI untuk try on karena hasil generate AI terlalu sempurna yang bisa menyebabkan baju jatuh di tubuh asli konsumen karena produk asli tidak sepas di foto. Nah, untuk bagian ini mungkin bisa kembali ke pengguna masing-masing, tapi emang dengan menggunakan fitur AI tersebut untuk ukuran pastinya akan fit atau masuk di badan pengguna sesuai dengan ukuran yang dipilih dan juga berat badan dan tinggi badan pengguna. Jadi untuk bagian ini mungkin akan sedikit berisiko untuk eh, fitur AI digunakan, fitur ini digunakan, karena bisa jadi juga tidak sesuai dengan hasil yang sesuai dengan di dunia nyatanya. Tetapi kalau dari tampilan itu dapat sangat membantu jika dikenakan pengguna akan seperti apa. Oke, untuk kesimpulannya sendiri, fitur virtual try-on ini berhasil menjawab kebutuhan pengguna yang ingin melihat kecocokan pakaian sebelum membeli. Lalu fitur ini juga mampu meningkatkan kepercayaan pengguna serta berpotensi mengeluarkan fitur produk, tetapi ada beberapa detail dalam perancangan desain yang harus lebih diperhatikan, terutama pada bagian font, sesuai dari feedback yang tadi dilakukan oleh tester. Nah, di sini ada prinsip atau teori yang digunakan. Sebagai berikut ada 8. Oke, kita kembali ke bagian kesimpulan. Eh, Berdasarkan hasil analisis saya sendiri, pengguna masih banyak yang asing dengan kata fitur AI virtual try-on ini, yang dimana ini merupakan hal yang baru bagi kebanyakan orang yang sering melakukan belanja online, yang dimana hal tersebut dapat memengaruhi cara mereka dalam
melakukan testing seperti ini. Jadi ada banyak atau mayoritas dari tester yang melakukan misklik, dan juga ada karena mungkin tidak dilakukan dengan fotonya langsung, maka ada asumsi sebagai berikut yang dimana dapat menyebabkan baju jatuh di tubuh asli konsumen karena produk tidak sepas di foto. Mungkin untuk direktorinya sendiri ada Figma dan Mazu yang saya kembangkan, dan juga oke, mungkin cukup sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.